adik-adik bintang kecil. Kelap kelip. Karesa seneng banget ketemu sama adik-adik semua. Karena hari ini hari yang istimewa. Nah, Karesa pernah dengar cerita nih dari temennya Karesa. Ada seorang anak yang pulang ke rumah sambil menangis. Kok kayak suara motor ya nangisnya? Tapi dia nangis beneran. Nah, di rumahnya dia nangis nggak berhenti-berhenti. Terus orang tuanya nanya, kamu kenapa? Tapi dia nggak jawab, dia diem aja. Teman-teman pernah nggak kayak gitu? Sampai rumah sedih, marah atau kesel, terus nangis tapi nggak cerita sama orang tua? Kayaknya pernah. Karesa juga dulu pernah. Tapi sebenarnya hal itu nggak baik loh. Kalau kita sedih, marah, atau kesel, lebih baik cerita sama orang tua. Karena ayah, ibu kita, atau mungkin kakak, pasti akan dengan senang hati membantu kita. Tapi yang paling penting adalah kita mau bercerita. Nah, waktu itu anak kecil ini sebenarnya mengalami hal yang tidak nyaman, tidak enak buat dia. Tahu nggak apa yang dia alami? Waktu itu ada orang dewasa yang menyentuh tubuhnya. Boleh nggak ya tubuh kita disentuh oleh orang lain? No, tidak boleh. Yang boleh menyentuh hanya ibu kita atau dokter. Bener, kalau kita lagi sakit kan mesti diperiksa ya. Diperiksa pakai stetoskop. Gitu. Terus kadang-kadang perutnya diketok. Terus kadang-kadang dengkulnya pakai palu. Kalau buat berobat nggak apa-apa. Dan itu juga harus ditemenin sama ayah atau bunda. Nah, tapi kalau di sekolah, kalau di tempat-tempat lain, di tempat bermain, di rumah teman, atau ketemu sama kakaknya teman, atau om dan tante, tidak boleh mereka menyentuh tubuh kita. Karena itu tidak baik. Apalagi kalau menyentuhnya di ruangan yang sepi. Wah, lebih baik kita segera keluar dan melarikan diri. Nah, anak ini mengalami kejadian yang tidak nyaman. Dia ketemu orang dewasa, tubuhnya disentuh, tapi dia takut. Dia takut dimarahin kalau ngomong sama ibu, kalau ngomong sama ayah nanti disalahin. Padahal dia pasti akan dibantu. Soalnya teman-teman tahu nggak? Di Indonesia itu ada undang-undang yang melindungi anak. Jadi kalau anak-anak merasa dirinya tidak nyaman, dirinya disakiti, ada undang-undang yang bisa melindungi anak-anak. Yang penting kita mau ngomong, karena kan nanti harus lapor ke polisi. Nah, pada saat kita lapor ke polisi kan yang nemenin orang tua kita, ayah kita, atau kakak kita. Jadi penting sekali teman-teman, kita mengetahui bahwa tubuh kita harus dijaga dan kita tahu mana yang harus dijaga. Dan yang paling penting lagi, kita tahu bahwa kita berani menjaga diri. Teman-teman semua berani menjaga diri? Coba Karesa mau dengar suaranya. Siapa yang berani jaga diri? Wih, siapa yang berani jaga diri? Kalau kau memang berani, ayo menjaga diri. Siapa yang berani jaga diri? Wih, hebat adik-adik bintang kecil, semuanya pemberani. Dan setelah ini, Karesa akan menyampaikan sebuah cerita. Karesa akan mendongeng tentang anak yang berani menjaga diri. Teman-teman simak dan jangan lupa ya, tetap jadi anak yang berani. Anak-anak Indonesia harus berani karena kita adalah bangsa yang pemberani, oke? Dan yang paling utama, kita juga harus berani menjaga diri. Bagaimana kita bisa menjaga negara, bagaimana kita bisa menjaga rumah, kalau diri sendiri tidak kita jaga. Oke, adik-adik bintang kecil, kelap-kelip, kita simak cerita ini ya. 1, 2, ya udah abis ini aja, nanti nggak usah dihitung-hitung. Karesa siap-siap dulu.
Halo adik-adik bintang kecil, kelap kelip kelap kelip. Sekarang Kak Resa akan menyajikan sebuah cerita. Kak Resa akan bercerita dengan, kali ini berbeda. Kak Resa akan bercerita dengan buku. Teman-teman pasti suka membaca buku kan di rumah? Nah, kali ini kita akan bercerita dengan buku judulnya Aku Berani Menjaga Diri. Teman-teman berani kan menjaga diri? Yes, hebat. Sama seperti anak kecil di buku ini, dia adalah anak kecil yang sangat berani. Dia juga anak kecil yang pandai dan pintar. Siapa ya namanya? Tuh, dia suka bernyanyi. Kalian sukanya nyanyi apa? Coba nyanyi bareng-bareng dong sama dia. Terus dia juga suka main pesawat-pesawatan. Suka main lukis-lukisan, menggambar. Wih, keren banget ini gambarnya. Ada gambar gunung. Nah, anak ini adalah anak yang gembira. Dia suka nyanyi. La 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 la. Hehehe, aku suka nyanyi. Aduh, kepentok. Hehehe. Terus anak ini juga anak yang sangat hebat. Nah, teman-teman, dia tuh suka main loh. Dia sukanya main mobil-mobilan, main kereta-keretaan, tapi dia belum punya nama. Kita kasih sama-sama yuk namanya. Siapa? Siapa? Ani. Jangan, ini anak laki-laki. Kalau Ani nama perempuan. Adi. Oke, boleh Adi. Kak Resa tahu, pasti singkatan dari anak Indonesia. Wih, keren ya ngasih nama. Nah, Adi ini setiap hari bermain di rumahnya, main mobil-mobilan, ngeng, 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 main kereta-keretaan, jugu, 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 cucut, sama-sama, jugu, 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 cucut. Dan Adi juga suka bermain bola. Tuh, dia punya bola yang warna-warni dan suka main helikopter juga. Hari itu Adi bilang sama ayahnya kalau dia mau pergi bermain keluar rumah. Soalnya Adi bosan di dalam rumah. Setiap hari main mobil-mobilan, main bola. Dan Adi pengen main keluar rumah. Dan ayahnya berpesan, Adi boleh main keluar rumah, tapi ingat, Adi harus pandai menjaga diri. Adi bilang, apa aja ya yang harus dijaga? Nah, Adi harus menjaga. Yang pertama, ini adalah anggota tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Yang pertama mulut. Apa yang pertama? Mulut, betul. Dan yang kedua, dada. Mana dadanya teman-teman? Yang kedua, dada. Yang ketiga, dari perut hingga lutut. Coba, mana perutnya? Dari perut hingga lutut. Bagian ini tidak boleh disentuh orang lain. Dan yang keempat, bokong. Nih bagian bokong. Kalau teman-teman bokongnya mana? Ya, bagian belakang. Itu juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Adi bilang sama ayahnya, Ayah, kalau ada yang mau menyentuh bagian tubuh ini, apa yang harus Adi lakukan? Oh, Adi, kamu bisa bilang tidak boleh. Bilang apa teman-teman? Betul, sama-sama yuk. Tidak boleh. Ayah, tapi kalau masih dipaksa juga, aku harus ngapain? Oh, Adi harus berani lari sambil teriak, lontong. Salah, tolong. Iya, kalau lontong itu makanan kesukaannya Adi. Wah, Adi mengerti apa yang ayahnya sampaikan. Akhirnya Adi pergi, dia berpamitan sama ayahnya. Ayah, aku pamit dulu ya, mau main di taman, dadah. Terus Adi jalan ke taman. Di taman dia seneng banget. Ada kuda-kudaan, ada ayun-ayunan. Adi bermain di taman dengan gembira. Tapi teman-teman, ketika Adi lagi main kuda-kudaan, tukutuk 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 tukutuk, datanglah tukutuk 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 tetangganya Adi. Teman ayahnya membawakan permen warna-warni. Tuh, permennya warna pink dan kuning. Ini adalah permen kesukaan Adi. Dan tetangganya itu bilang, "Oh, Adi, kamu Om kasih permen ini ya. Ambil ya permennya buat kamu. Tapi nanti kalau permennya sudah kamu bawa ke rumah Om aja yuk. Di rumah Om nanti ada permen yang lebih banyak." Wah, teman-teman,
Adi merasa dia berpikir, Wah, kapan lagi aku dapat permen banyak? Teman-teman, aku ikut si Om itu aja ya. Rumahnya kan nggak jauh. teman-teman, Adi ikut nggak ya sama si Om? Apa? Jangan. Kenapa jangan ikut? Berbahaya. Bahayanya apa kalau kita ikut ke rumahnya si Om itu? Baiklah, kita kasih tahu Adi ya. Adi, jangan diterima dan jangan pergi ke rumah Om itu. Adi kemudian ingat nasihat ayahnya bahwa ia harus menjaga tubuhnya karena kalau dia pergi ke rumah si Om itu kan tidak ada siapa-siapa. Dan permen ini, permennya bisa dibeli di mana aja. Kemudian Adi bilang, Om, aku nggak mau permennya Om, aku mau main aja. tapi si Om ini kemudian berusaha untuk menyentuh tubuhnya Adi. Dia mau menyentuh bibirnya Adi, teman-teman. Aku sentuh bibirmu ya. Nanti aku kasih permen ini loh. Jangan Om, jangan. Tidak boleh. Aduh, teman-teman. Waktu Adi bilang tidak boleh yang kencang. 1, 2, 3. Tidak boleh. Beraninya rame-rame. Jangan teriak-teriak. Kamu mau aku kasih permen juga? Semuanya nanti aku kasih permen ya. Tapi aku sentuh dadamu. Om, jangan. Nggak boleh. Adi udah dikasih tahu ayah. Kita tuh harus jaga tubuh. Mulut, dada, perut, sampai lutut, dan bokong tidak boleh disentuh orang lain. Betul nggak teman-teman? Wah, Om ini tetap memaksa. Sampai akhirnya Adi lari dan teriak, tolong. Dia sudah bilang tidak boleh. Tapi masih dipaksa juga. Kemudian dia lari sambil berteriak tolong. Wah, tolong. Tolong. Teman-teman, aku harus minta tolong kemana nih? Waduh, rumahnya masih jauh. Wah. Sambil ngos-ngosan, si Adi sampai di rumahnya. Terus di rumah Adi ketemu sama ibu. Tapi ibunya lagi nggak ada. Jadi Adi duduk sendirian di meja makan. Dia merenung, sedih sekali. Dia ketakutan. Tapi waktu ibunya datang, ibunya memegang pundak Adi dan mengusap kepalanya. Ibu bilang, ayo cerita sama Bunda. Tadi kamu kenapa? Ibu, tadi teman-teman ceritain nggak ya? Ceritain jangan. Ceritain aja, oke. Ibu jangan marah ya. Tadi Adi itu main di taman. Terus mau dikasih permen. Tapi sama om-om itu Adi mau disentuh. Cuman Adi ingat, kata ayah jangan mau disentuh orang lain. Kita harus berani berkata tidak boleh. Dan lari minta tolong kalau dipaksa. Wah, Adi pintar sekali. Begitu ibunya berkata. Terus Adi menceritakanlah kejadian yang dia alami di taman. Dan Adi sangat takut. Waduh, Adi ketakutan soalnya yang mau berbuat jahat itu tetangganya sendiri. Tapi ibu segera memeluk Adi. Adi dipeluk, kemudian Adi juga memeluk ibunya. Dan Adi jadi merasa tenang. Ibu, terima kasih sudah melindungi Adi. Aku jadi merasa tenang. Wah, teman-teman, asik ya kalau kita bisa cerita sama Bunda, cerita sama Ayah tentang apa yang terjadi sama kita. Begitu juga Adi, dia cerita tuh sama bundanya. Tadi dia ke taman, ketemu orang, terus dikasih permen, terus akhirnya dia bisa pulang ke rumah dan bertemu sama ibunya. Untung tidak terjadi apa-apa. Wah, ceritanya panjang banget. Adi bercerita sangat panjang dan detail. Dan teman-teman, ibunya gembira sekali karena Adi selamat dan bisa tiba di rumah. Tuh, Adi senang banget. Dia berkata, Adi janji bahwa dia akan selalu berhati-hati dan ingat pesan ayah untuk melindungi diri. Dan sama Bunda ternyata dia dikasih hadiah. Wah, hadiahnya kue yang sangat lezat. Tapi hadiah ini diberikan kepada Bunda atas keberanian Adi bercerita. Nah, teman-teman, di sini siapa yang berani cerita sama ayah atau bunda kalau mengalami kejadian yang tidak nyaman?
kalau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Seperti Adi ya, ceritakan kepada ayah dan bunda, jangan diam aja. Dan ibunya Adi juga akhirnya mengajarkan satu lagu kepada Adi. Nih ada lagunya, Karesa ajarin ya. Lagunya dinyanyikan dengan nada kalau kau senang hati, tapi liriknya berbeda. Oke, sekarang kita nyanyi sama-sama. Teman-teman sudah siap? Tarik napas, buang pelan-pelan, kita nyanyi bareng-bareng. Katakan tidak kalau kau disentuh. Tidak. Teman-teman bilang tidak yang kencang ya. Katakan tidak kalau kau disentuh. Tidak. Katakan tidak kalau kau disentuh. Tidak. Katakan tidak. Jangan ragu-ragu. Katakan tidak atau teriak tolong. Tolong. Yang kencang teriaknya. Sekarang Karesa nyanyi. Sekali lagi teman-teman ikut nyanyi bareng ya. Tadi liriknya ada yang keselip. Yang bener ini nih. Siap semuanya? Katakan tidak kalau kau diganggu. Tidak. Katakan tidak kalau kau disentuh. Tidak. Katakan tidak. Jangan ragu-ragu. Katakan tidak dan teriak tolong. Tolong. Yang kencang teriak tolong, kemudian melapor kepada ayah, kepada bunda, kepada Pak RT, kepada Pak RW, kepada Bu Guru kalau di sekolah. Yang jelas teman-teman harus menjaga diri. Karena anak Indonesia berani menjaga diri. Seperti kamu semua, anak Indonesia hebat dan berani menjaga diri. Katakan tidak kalau kau diganggu. Katakan tidak kalau kau disentuh. Katakan tidak, jangan ragu-ragu. Katakan tidak atau teriak tolong. Halo adik-adik bintang kecil, kelap-kelip, 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 lucu-lucu semua. Gitu tuh tadi ceritanya tentang aku berani menjaga diri. Nah adik-adik, apa pentingnya sih menjaga diri? Ayo, siapa yang tahu? Apa sih pentingnya menjaga diri? Kenapa sih kita harus menjaga diri? Kok nggak dibiarin aja kalau ada yang mau menyentuh? Ada yang tahu jawabannya? Ya, kamu betul. Karena tubuh kita berharga. Tubuh kita begitu berharga. Karena tubuh kita diciptakan Tuhan dengan tugas-tugas tertentu, ada fungsinya. Kalau kita tidak jaga, nanti fungsinya bisa tidak maksimal. Nah, adik-adik, coba Karesa tanya. Kalau telinga fungsinya untuk apa? Mendengar. Mata? Melihat. Bibir atau mulut? Untuk makan, untuk bicara. Semua anggota tubuh punya fungsi, punya tugas untuk melakukan hal-hal tertentu. Makanya kita harus jaga kesehatannya, kemudian kita harus jaga juga perawatannya. Bukan perawatan salon ya, tapi harus dirawat. Jadi ketika ada hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan atau fungsi tubuh kita harus bisa menjaga diri adik-adik. Sama seperti dalam cerita tadi. Coba sebutkan lagi, kenapa kita harus menjaga diri? Betul, karena dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita bisa mencapai cita-cita. Ayo adik-adik, cita-citanya apa? Siapa yang mau jadi dokter? Hebat. Siapa yang mau jadi polisi? Hebat. Siapa yang mau jadi tentara? Wih, hebat. Siapa yang mau jadi pendongeng? Wah, banyak yang mau jadi pendongeng ya, kayak Karesa. Asik loh jadi pendongeng, kita bisa ketemu dan berbagi cerita. Terus siapa yang mau jadi kameramen? Tuh, tek. Kalau orang jadi kameramen gini ya ceritanya. Sekarang profesi banyak, bisa jadi YouTuber, bisa jadi kameramen. Nah, supaya cita-citanya bisa tercapai, tubuh kita harus sehat atau tidak? Ayo teman-teman coba jawab. Apakah kalau tubuh kita tidak sehat kita bisa mencapai cita-cita? No, nggak bisa. Makanya kita harus sehat. Dan kita juga harus jaga karena ada orang-orang yang kadang-kadang berniat jahat. Menyentuh tubuh kita,
menyentuh anggota tubuh yang tidak boleh disentuh kecuali oleh diri kita atau dokter atau ibu kita dengan tujuan yang tidak baik. Nah, adik-adik harus tahu sejak usia dini. Jangan sampai nanti kalau ada yang mau nyentuh malah bingung. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya disentuh ya? Aduh, aku bingung. Tuh, kalau bingung gimana kita bisa menjaga diri? Tapi kalau kalian tahu, mulut tidak boleh disentuh orang lain. Dada tidak boleh disentuh orang lain. Ini yang depan nih dari perut sampai lutut, nggak boleh disentuh juga. Sama, yang belakang juga. Bokong tidak boleh disentuh orang lain. Kalau ada yang mau menyentuh, seperti dalam cerita tadi, kalian bisa langsung bilang, tidak boleh. Nanti orangnya yang mundur, nggak jadi disentuh. Tuh, kalau kita tahu ilmunya, kita bisa menjaga diri. Jadi penting sekali adik-adik. Cita-cita kita hanya bisa dicapai kalau kita sehat. Coba bayangin, kalau ada anggota tubuh kita yang disentuh-sentuh orang, kemudian dia berbuat lebih jauh dan lebih jahat. Kita pasti sedih, kita pasti takut. Kalau kita udah sedih dan takut, pasti belajarnya nanti nggak semangat. Pasti nanti kita nggak giat belajarnya karena kesedihan dan ketakutan itu. Tapi kalau kita mampu menjaga diri, kita akan lebih semangat belajar. Wih, karena saya yakin nanti di Indonesia akan ada anak-anak hebat. Siapa yang mau jadi anak hebat? Wah, semua tunjuk tangan. Di Indonesia akan muncul anak-anak yang kuat. Siapa yang mau jadi anak kuat? Wih, semuanya tunjuk tangan. Di Indonesia nanti akan muncul anak-anak ayam. Kalau anak ayam itu di peternakan. Kalau kita anak manusia. Tapi kapan-kapan boleh ya kita main ke peternakan ayam. Nah, anak ayam aja harus dijaga, harus dirawat. Apalagi anak manusia. Betul nggak adik-adik? Bintang kecil. Jadi, mulai hari ini Kak Resa pesen sama teman-teman semua. Teman-teman tahu tubuh yang harus dijaga, bagian tubuhnya mana aja. Kasih tahu juga adiknya, saudaranya, tetangganya. Bilang sama mereka, hey, ada loh anggota tubuh kita yang harus dijaga dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian kasih tahu juga apa yang harus dilakukan kalau ada yang menyentuh. Masih ingat kan ceritanya tadi? Nah, betul. Yang pertama bilang tidak boleh. Yang kedua lari sambil teriak tolong. Dan yang ketiga, ini penting nih, laporin sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama siapa aja. Jangan diem. Soalnya kalau kita diem aja, nanti mereka tetap melakukan perbuatan itu, nggak berhenti-berhenti. Bahaya kan? Mari kita stop kekerasan pada anak dan dimulai dari diri sendiri. Jadi anak yang berani menjaga diri. Hebat adik-adik bintang kecil semua. Jaga diri kalian ya. Kak Resa juga akan menjaga diri. Dadah!